Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Mari kita langsung melihat firman Tuhan pada hari ini. Lanjutan firman Tuhan minggu yang kemarin. Nah, sebelum itu kita baca lagi ayat tema ayat emas, di mana beberapa minggu kita fokus kepada ayat ini. Dalam ayat ini ada muncul pertanyaan yang harus dijawab oleh Tuhan, dan jawaban Tuhan itulah yang harus kita pegang supaya kita mengerti apa itu manusia, ya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya, dan anak manusia sehingga Engkau memperhitungkannya. Nah, kita sudah melihat beberapa minggu yang lalu tentang pencarian asal muasal manusia. Kita juga sudah lihat poin yang kedua, keberadaan manusia itu. Dan kita sekarang mendalami lagi tentang maksud Allah untuk manusia. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bahwa ada beberapa aspek maksud Allah untuk manusia. Ada beberapa segi di dalam manusia itu, untuk apa dia diciptakan, ya. Yang pertama dari segi hubungan. Tentang hubungan ini kita sudah bahas panjang lebar. Kemudian dari segi karakter atau kodrat, ya. Dan pada akhirnya kita akan sekodrat lagi sampai kamu memiliki kodrat ilahi, kata rasul-rasul, ya. Jadi ternyata kodrat kita ini sebelum diselamatkan oleh Tuhan sudah hancur, sudah rusak. Kemudian setelah kita diselamatkan, dia memperbaiki lagi. Jadi dari banyak hal Tuhan sedang memperbaiki kehidupan kita. Kemudian yang berikut adalah maksud Allah untuk manusia, reproduksi. Dalam Alkitab dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi Allah memberkati manusia itu, Adam dan Hawa, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Nah, karena saudara-saudara, jadi beranak cuculah dan bertambah banyak, ini mereka menghuni bumi yang begitu luas, namun hanya dihuni oleh 2 orang. Tentu kalau kita lihat perbandingan antara bumi dan manusia kan tidak sebanding, tapi supaya kita lihat manusianya, gitu ya. Karena kalau kita buat nanti skalanya persis seperti sekarang, kita nggak kelihatan, ya, manusia nggak kelihatan. Jadi waktu itu manusia diciptakan Tuhan di Taman Eden, kira-kira di sini, ya. Kira-kira di daerah Irak.
daerah Babel. Kenapa di situ? Karena di situ ada sekarang dua hal yang menunjukkan bahwa di situ tempat, yaitu ada sisa sungai Efrat. Ada sungai Efrat di sana. Nah, berarti dekat itulah. Nah, kira-kira sekarang itu ada di mana? Jadi Tuhan memberkati beranak cuculah dan bertambah banyak. Kita sudah lihat bahwa tujuan pernikahan itu dalam Maliaki dikatakan, apakah yang dikehendaki Allah dari kesatuan itu? Kita kan sudah tahu kesatuan itu roh, jiwa, tubuh. Pernikahan itu kesatuan Tritunggal itu. Apa yang dikehendaki kesatuan itu? Apa yang dikehendaki Allah dari kesatuan itu? Yaitu keturunan ilahi. Jadi Tuhan berkehendak beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi Tuhan mau manusia memenuhi bumi ini, atau bumi ini dipenuhi oleh manusia yang adalah keturunan ilahi. Karena yang dikehendaki kesatuan itu, yang dikehendaki Allah dan kesatuan adalah keturunan ilahi. Apa keturunan ilahi itu? Segambar dan serupa. Namun Adam, Bapak Ibu, mereka itu segambar dan serupa dengan Allah. Dia hanya sekali bisa menurunkan yang segambar dan serupa dengan dia, yaitu si Set. Maka Set lahir, dia segambar dan serupa dengan dia, dengan Adam. Setelah itu nggak ada lagi. Bapak Ibu bisa baca. Hanya setahap itu Adam bisa berhasil. Kemudian lahirlah Set, dikatakan situ, dia segambar dan serupa dengan dia. Selanjutnya nggak bisa lagi melipat gandakan gambar ilahi. Karena apa? Dosa. Jadi Tuhan tidak menghendaki dari kesatuan itu ada pelipat gandaan dari sisi daging. Untuk apa? Bumi itu dikehendaki Tuhan supaya penuh dengan gambar Allah, penuh dengan keturunan ilahi. Makanya beranak cuculah dan bertambah banyak, tidak sekedar bertambah banyak. Karena hewan-hewan pun bisa memenuhi bumi. Tidak sekedar bertambah banyak, tidak sekedar berketurunan. Nah, Tuhan menghendaki begini, penuhilah bumi. Bukankah Allah, nah, ternyata saya siapkan rupanya ayat ini. Bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Nah, daging dan roh. Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Yaitu Tuhan menghendaki Adam dan Hawa itu melipat gandakan dirinya, beranak cucu sesuai dengan kualitas mereka, kualitas ilahi. Nah, ini yang Tuhan mau dari keturunan itu, ya. Ini penuhi, nah, sama dengan Adam dan Hawa. Maka dengan demikian Bapak Ibu, manusia itu bisa berkuasa
berkuasa kalau kualitas kehidupan manusia itu ilahi. Karena untuk memerintah itu harus punya kualitas ilahi. Nah sekarang alam pun tidak enggak, itu sudah mencelakakan manusia, hewan-hewan pun. Nah, tetapi yang terjadi apa? Ini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat perbandingan dua gambar ini keturunan ilahi. Tapi bumi dipenuhi dengan keturunan dari. Berarti kalau dilihat Tuhan kok begini keturunan ini. Ya kalau begitu nggak usah penuh. Nah, kalau begini nggak usah penuh, udah begitu kira-kira. Yang mau itu keturunan ilahi, karena dengan keturunan ilahi lah manusia bisa berkuasa. Tetapi manusia asik menggandakan dirinya dengan hanya apa? Melahirkan. Gak peduli dia sasaran dari Tuhan untuk hidupnya. Dari sisi hubungan, dari sisi keserupaan, gak peduli orang tuanya. Taunya apa? Berketurunan sekali setahun, lahir. Gak salah, tetapi tanggung jawab. Makanya kalau ada penyerahan anak, kebetulan ada yang jemaat kita yang minta penyerahan anak. Orang tua itu bertanggung jawab untuk menuntun anak itu secara rohani, secara jiwani, dan secara fisik. Secara fisik orang tua harus memenuhi kebutuhannya. Secara jiwani anak itu harus mendidik, melatih. Dari sisi pendidikan juga itu sebuah tanggung jawab orang tua. Kemudian dia harus membawa dia mengenal Tuhan. Itu peran orang tua. Jadi besar peran orang tua ini. Jangan hanya kami doakanlah, kami ingin punya anak. Karena sudah lama nggak punya anak. Doakanlah. Pergi ke dokter sana, pergi ke dukun sana, pergi ke datuk penuntut, pergi ke apa? Pergi ke tukang pijit, Tetapi setelah punya anak, tanggung jawabnya besar. Kalau enggak, Tuhan akan menuntut. Tanggung jawab orang tua apa? Membuat dia menjadi keturunan ilahi. Seringkali kan kita mengarahkan seluruh tenaga kita untuk orang ini, untuk anak ini, tapi kita tidak pernah berpikir tentang Tuhannya. Dia itu punya Tuhan. Akhir hidupnya itu dia akan berhadapan dengan Sang Pencipta, tidak berhadapan dengan mama dan bapaknya. Dia akan berdiri sendiri di hadapan Sang Alfa dan Omega. Dia tidak berdiri di hadapan bapak dan mamanya. Kenapa orang tua tidak memperhatikan itu? Tega orang tua nanti akan nengok anak itu nangis-nangis di hadapan itu. Hanya melihat Tuhan saja dia sudah. Tapi kalau dia kita bawa kepada Tuhan, sudah. Tuhan, anak yang Tuhan percayakan telah bertanggungjawabkan. Jadi anak itu sebuah pertanggungjawaban, pernikahan itu sebuah pertanggungjawaban. Nah, tetapi yang terjadi begini. Kalau Tuhan melihat ini kan, kita sudah targetkan diri kita, terjadi sebaliknya. Inilah terjadi sebaliknya.
Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidak ada demikian. Nah, di zaman Yesus, para ahli Taurat bertanya kepada Yesus, bolehkah menceraikan istrinya? Lalu mereka berargumen, kalau begitu kenapa Musa memberikan surat cerai? Berarti boleh. Nah, jadi mereka mengadu antara Yesus dan Musa, karena Musa ini adalah tokoh sentral. Selain Allah, selain Yahweh, Musa nomor 2. Jadi mereka mengagung-agungkan Musa, karena wajar mereka dipimpin oleh Musa. Musa berhadapan muka dengan Tuhan. Sampai-sampai ketika datang Mesias, mereka tidak percaya karena hebatnya pengkultusan mereka terhadap Musa ini. Tapi Musa berkata, Musa memberikan surat cerai. Berarti bisa. Mereka itu mengajukan nama Musa. Apa jawaban tentang Musa begitu? Mereka mengadu Yesus dengan Musa. Lalu apa kata Yesus? Sejak semula tidak demikian. Itu diberikan Musa kepadamu karena ketegaran hatimu, bukan karena itu aturan awal. Kalian sudah melanggar aturan awal. Daripada Musa dimasakkan, maka dia memberi surat cerai itu. Artinya Musa menghadapi tekanan sebanyak 3 juta jiwa. Makanya Musa itu, apakah yang memperanakkan mereka? Katanya, ngapain engkau tanggungkan mereka ini kepadaku? Sampai stres Musa menghadapi. Kenapa kau suruh aku? Sejak dipanggil sampai di tengah perjalanan, Musa masih mempersoalkan tentang panggilannya itu karena menghadapi orang Israel yang tegak tengah. Tapi Yesus berkata, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi Yesus menarik ke sejak semula. Jadi tolak ukurnya bukan pada kasus yang ini. Kan banyak kasus-kasus Tuhan begini. Maklumlah. Karena kasusnya ini banyak, karena ini. Ya bolehlah. Tapi Tuhan Yesus mengembalikan ke standar semula, sejak semula. Tidaklah demikian. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa. Atau Allah tidak menciptakan Adam dan Hawa. Bapak Ibu mengerti ya? Satu laki-laki, satu perempuan. Dan apa yang dikehendaki Tuhan dari kesatuan itu, keturunan ilahi. Karena yang menikah itu adalah roh, jiwa, ruh. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata ini yang terjadi. Bumi penuh. Nah, kalau bumi penuh dengan cara demikian, bertentangan dengan tujuan semula, berarti Tuhan itu kecewa hanya menambahkan orang-orang yang menghuni neraka. Nah, Tuhan menciptakan manusia bukan untuk masuk neraka. Ingat, Tuhan menciptakan neraka hanya untuk iblis. Tetapi kenapa kalian bermultiplikasi, melipat gandakan,
tapi tidak ada tanggung jawab, tidak membawa orang-orang yang engkau lahirkan itu mengenal Tuhannya. Dan akhirnya kita bangga sekali Bapak Ibu, kalau mati dan tua-tua majalah riwayat hidup tubuh penulis yang orang mengasal Marpinokar Naimana 250 sudah kena. Jadi kalau biasanya majalah riwayat hidup semua orang banyak mendengar. Serius. Marpinokar ma opumulis Italion 325. Oh, tidak benar. Ini sangat baik. 105. Oh. Terus begitu. Ia anaknya opumulis Italion 5. Anak nomor sada Marhamulia Mon tu anak ni Rajai Pagusip tu rumah di tubuh hamba 10 tolu bawa sadabut. Anak na perjolo tuhma 5 bawa turun terus diurut. Ia anak na perjolo 5 bawa mengalap bolu dirajai bolu diangkat. Gabi-gabi ama tuma di malaki sada bolu lu domekam ibadah yang anak sekalan alai sonina maharwa paben itu hatai marbuha baheran mahita. Ia anak matuluhon mengalap bolu dirajai bolu kuning tugma tohodo songon na didak tua marana 10 pitu marbolu 10 jalan tohodo gabi-gabian dipasu-pasu amat tadi batado mulai anak Papaton sekolah dan di mana ke luar negeri sampai tu sadarion nungatikinan yang jalawa kami lulusan kamiang dan marhasah dobe HP bunga laut luar negeri didalani sudah alai tahu apa di bahasa kamiang asam masuhotan yang alai anak na kalimawan dan terhataro alana dialog rajai anaknya rajai sian buta si begadi holan pitu do anak-anak alai holan bulus magtangyang mahita tua magdalibata asa dileang niyan bawa nama puan gordi anak-anak
Nah, artinya ada pembedaan-pembedaan. Dibedakan ini, dibanggakan ini, dikecewakan ini, disesali. Karena apa? Karena tidak mengerti tentang tujuan Tuhan dengan manusia. Jadi ketika dijumlahkan total koparan ni opohon 710, tapi di dalamnya ada kekecewaan, ada ketidakpuasan, ada segala macam. Di satu sisi bangga banyak keturunannya, tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah menjadi keturunan ilahi? Adakah yang mencapai apa yang Tuhan mau? Bagaimana bisa mencapai keturunan ilahi? Opum nisita lipe, syaitan di negeri Tuhan. Berarti mereka itu memenuhi bumi. Dan jumlah lahannya untuk memenuhi keluarga ini banyak. Bumi itu diciptakan Tuhan, lahan itu diciptakan Tuhan untuk dihuni orang-orang keturunan ilahi, ternyata keturunan daging. Sementara anak Tuhan yang keturunan ilahi mengkontrak. Tapi tidak mengapa, tidak masalah. Karena langit dan bumi akan berlalu. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Orang-orang ini, siapa yang mau membawa mereka kepada Tuhan? Orang-orang ini dilahirkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana supaya ini menjadi keturunan ilahi? Nah, jadi saudara-saudara, setiap anak Tuhan yang dilahirkan kembali diharapkan Tuhan mempunyai keturunan ilahi. Jadi misalnya ini siapa lah kita sebut ini? Siapa yang mau jadi contoh? Pak Sean ya? Setuju? Ini Pak Sean. Ketika dia memenangkan orang ini, itu keturunan ilahi itu, yaitu orang-orang yang dilahirkan secara tidak bertanggung jawab menjadi tugas orang-orang yang sudah dilahirkan baru. Makanya Rasulullah berkata, aku seperti sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus nyata padamu. Artinya ketika kita berhasil memenangkan jiwa untuk Tuhan, yaitu jiwa yang dilahirkan secara tidak bertanggung jawab, tapi kita berhasil membawa sama Tuhan, kita sudah bereproduksi. Makanya gereja yang tidak bereproduksi itu disebut mandul. Makanya ini harus hati-hati kita GPD Parapa. Jangan sampai tidak ada jiwa yang kita bawa pada Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang hidup dalam kedagingan, yang dilahirkan dengan tidak bertanggung jawab. Sekarang itu tugas kita sebisa mungkin orang kerjanya hanya untuk melahirkan. Mereka tidak memperhatikan tentang tujuannya itu dilahirkan untuk apa. Tugas kita untuk melahirkan dia kembali, memenangkan dia untuk Tuhan. Jadi dalam perjanjian baru, menikah tidak menikah, punya keturunan tidak punya keturunan, itu bukan lagi masalah.
Tetapi seberapa bisa kita bereproduksi untuk kerajaan Allah? Karena itulah maksud Allah untuk manusia, sehingga bumi ini dipenuhi dengan keturunan ilahi. Amin. Karena itu pikirkan jiwa-jiwa. Paling tidak orang yang dekat dengan kita. Kita bagaikan orang yang sakit bersalin untuk memenangkan jiwa itu. Ada enggak yang bersalin tapi enak-enak ketawa-ketawa lagi anaknya? Keluar. Ada? Nangis sakit. Saya membantu istri saya melahirkan 4. Waduh, habis-habisan. Saya membantu. Kenapa? Kalau di rumah sakit, suami kan diapanya? Di situ katanya. Bidan yang menolong. Suaminya disingkirkan. Kalau begitu udah enak kali ya. Suami disingkirkan, istri ditolong oleh bidan dan dokter. Tapi saya diminta menolong. Aduh, menolong kasihan sekali. Meregang nyawa. Nah, orang meregangkan nyawa untuk melahirkan manusia yang hidup dalam daging. Tapi kita meregang nyawa untuk melahirkan orang di dalam Tuhan. Amin. Makanya kalau ada saudara kita yang belum percaya sama Yesus, saudara harus menangis di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh, seperti sungguh-sungguhnya orang melahirkan. Kalau saudara tidak sesungguh-sungguh orang melahirkan, memenangkan anak-anak saudara, berarti gak serius. Gak serius. Itu egoisme. Pikirkan, ternyata tanggung jawab kita. Jadi kalau kita sebagai pasangan kita belum kenal Tuhan, kita bagaikan orang melahirkan untuk melahirkan dia. Mungkin dia sudah lahir, tapi harus dilahirkan. Walaupun mungkin kita nggak punya keturunan, tapi keturunan ilah kita banyak. Dan itu akan disimpan di dalam kekekalan. Ada pernah seorang anak Tuhan dibawa ke surga. Waktu dibawa anak Tuhan ke surga, ditunjukkanlah keadaan surga. Itu hanya bagus-bagus sekali, indah-indah sekali. Rumah megah, terbuat dari emas. Wah, ini anak Tuhan dulu. Berarti aku punya rumah di sini. Iya, iya. Kalau itu rumah siapa? Oh, rumah itu ibu siapa itu dia setia sama Tuhan, dia taat sama Tuhan, rumah itu besar. Padahal itu jemaat kami loh, kata anak kami. Kalau itu besar kali megah. Oh, itu rumah John Wesley, penginjil, pemenang jiwa. Berarti kalau memenangkan jiwa besar. Oh iya, pasti rumahku besar di sini. Kalau tahu rumahnya apa yang sudah bekerjakan, tahu katanya. Coba tunjukkan rumahku. Itu rumahku. Mana apa? Itu yang tiang-tiang itu. Nah, masa tiang rumahku? Lalu di tiang itu ada apa namanya figura. Masa ini rumahku? Sementara malaikat-malaikat nunggu-nunggu di situ. Ya itu rumahmu. Kau pikir kau sudah hebat di bumi. Apa yang kau lakukan untuk kerajaan Allah itu yang membawa ke surga. Nah sekarang ada satu tiang dan satu figura di sana. Figura itu kau tahu nggak dari mana? Ketika kau tanpa kau sadari menolong orang lain, nggak kau sangka itu ada artinya, tapi kau dengan tulus melakukannya, kau tolong, nah itu sampai ke surga perbuatanmu itu. Nah makanya hanya itu, sisanya nggak ada. Padahal sudah puluhan tahun kau menjadi Kristen, tapi nggak ada, rumahmu belum terbangun. Ada seorang anak Tuhan di jemaat Kediri.
jemaah orang tua kan. Dia sakit kanker. Lalu tiba-tiba dari waktu dia di rumah sakit, dari tembok keluar apa? Malaikat. Tembus tembok. Lalu malaikat ini memberitahu, ayolah, rumahmu sudah selesai. Lalu orang tua, bisa, masa sudah selesai rumahku? Bisa kau tunjukkan rumahku? Ditunjukkan rumahku. Dari emas. Wah, luar biasa. Lalu malaikat pergi, lalu diceritakan ke orang-orang musuh, rumahku sudah selesai. Rumahku sudah selesai. Demikian juga dengan menanamkan jiwa, bawa jiwa pada Tuhan. Amin. Amin. Jangan diri sendiri. Jadi banyak anak Tuhan mandul secara rohani. Ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Tetapi biarlah seperti siapa tadi ini, dia punya keturunan ilahi. Selain keturunannya ya sehat, dibawa kepada Tuhan, dia dijaga, dikawal supaya bertumbuh dalam Tuhan. Selain itu dia juga punya keturunan ilahi, di mana dia bisa membawa jiwa-jiwa pada Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang lahir dengan tidak tanggung jawab. Orang tidak bertanggung jawab melahirkan. Ternyata tugas kita masih banyak. Amin. Amin. Masih banyak. Baik anak kita, baik pasangan kita, baik orang-orang di sekitar kita, itu tugas kita. Itu tugas kita. Itu yang disebut dengan reproduksi. Maka Allah memberkati Adam dan Hawa dan berkata, beranak cuculah. Jadi diperintahkan. Nah, di jalan perjanjian baru, lalu Allah memberkati jemaat GPD Parapa dan memerintahkan beranak cuculah, berkembang biak sehingga banyak jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Amin. Kursi kita terpasang semua. Kalau perlu ada gelombang 1, gelombang 2. Kalau enggak, bila perlu dibongkar lagi. Jadi kita nggak sayang-sayang bangunan, sesuai dengan pergerakan Tuhan yang terjadi dalam gereja itu. Ini karena bisnis kita itu bisnis jiwa, ya. Ini bisnis jiwa. Yang mulailah doakan hari ini serius, ya. Doakan siapa, mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, mungkin family kita, dan mungkin orang lain. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya orang paling dekat. Kemudian orang yang lingkaran berikut lebih jauh. Karena surga itu serius, neraka itu juga serius. Makanya Yesus rela mati, dia bayar harga. Kalau neraka itu nggak serius, makanya Yesus datang. Tuhan minta kita berevolusi. Belum selesai tugas kita. Selalu di tengah-tengah sukacita langsung menyusup pesan Tuhan, pesan duka cita tentang jiwa-jiwa. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Korintus, duka cita yang dikehendaki Allah itu duka cita membawa pertobatan. Amin.
Amin Bapak Ibu. Supaya mereka diselamatkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Pergilah. Ini adalah amanat agung. Karena banyak orang-orang yang dilahirkan secara daging, mereka itu tidak bertanggung jawab. Ini adalah tugas-tugas orang yang sudah diselamatkan. Sebanyak mungkin, memang tidak mutlak bisa total, tetapi peran kita itu sebisa mungkin. Itu bereproduksi. Jadi reproduksi yang Tuhan inginkan adalah pelipat gandaan ilahi. Karena sejak semula yang dikehendaki kesatuan itu, yang dikehendaki Tuhan dari kesatuan kita dengan Allah adalah keturunan. Jadi orang yang intim dengan Tuhan ada hasil. Dan lewat hubungan itu ada hasil yang Tuhan dapatkan, yaitu keturunan ilahi. Ini bagaimana kira-kira ini Bapak? Mari kita doakan ya, amin. Kita doakan sungguh-sungguh. Seringkali fokus kita apa? Kebutuhan kita, kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, uang kontrakan sudah mau habis, kemudian uang sekolah anak. Kita menangis di depan Tuhan, Tuhan uang sekolah ini nangis. Tapi pernah nggak kita menangis untuk jiwa-jiwa? Yang terakhir kita lihat maksud Allah untuk manusia, masih pada waktunya ya. Maksud Allah untuk manusia adalah dari segi fungsi. Apa fungsi? Dan taklukkanlah itu, artinya bumi itu ditaklukkan. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang berhidup. Jadi taklukkanlah itu, berkuasalah itu berarti kita berfungsi sebagai raja, sebagai penguasa. Tetapi kita nggak bisa taklukkan karena dosa. Mungkin kita berpikir pentingkah ini? Bagi saya kayaknya nggak penting, begitu kan pikiran kita. Tapi inilah maksud Allah menciptakan manusia, yaitu untuk memerintah. Allah memerintah yang tidak kelihatan dan jagat raya. Jadi yang tidak kelihatan ini jagat raya, dan yang tidak kelihatan yaitu makhluk-makhluk roh, itu Allah yang memerintah. Sementara manusia memerintah bumi dan segala isinya. Bumi dan segala isinya. Taklukkanlah bumi katanya, dan kuasailah. Berkuasalah atas ikan-ikan, berkuasalah atas tumbuh-tumbuhan, berkuasa atas segala hewan-hewan, segala sesuatu. Jadi khusus bumi ini dikaruniakan Allah sama manusia. Makanya untuk memerintah harus punya kualitas yang mirip dengan Allah, segambar. Dia punya kodrat ilahi, dia punya intelijensi, dia punya apa lagi banyak ya.
Jadi apa yang ada pada diri Allah diberikan kepada manusia, kegunaannya untuk memerintah. Kepada malaikat nggak diberikan kemampuan itu, karena untuk memerintah harus punya kualitas seperti yang dimiliki oleh Allah, walaupun tentu di bawah standarnya Allah. Dan dikatakan saudara-saudara, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Lalu kita akan melihat Bapak Ibu, kenapa mesti ada ini dalam kitab Wahyu? Karena dalam kitab Kejadian, tujuan Allah menciptakan manusia itu menjadi pemerintah. Jadi kitab Kejadian dan kitab Wahyu itu digenapi ya. Di Kejadian itu tujuan Allah semua sudah jelas, kemudian gagal, dan di kitab Wahyu itu ditolong manusia itu mencapai tujuan itu, memerintah. Makanya ada kerajaan 1000 tahun. Lalu saya bertanya-tanya kepada Tuhan, untuk apa perlu kerajaan 1000 tahun itu? Gak cukupkah kita masuk ke dalam kerajaan Allah saja? Gak usahlah ada kerajaan 1000 tahun, yang penting masuk surga. Gitu kan pikiran kita. Lalu saya cari-cari di Google, jawabannya gak ada. Kenapa ada kerajaan 1000 tahun? Untuk apa? Tetapi Tuhan memberikan pencerahan lewat ketika mempersiapkannya. Ternyata karena sejak awal tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk memerintah. Dan Tuhan mempersilahkan manusia di dalam kerajaan 1000 tahun memerintah. Tuhan menolong manusia untuk mewujudkan tujuan Allah sejak semula itu, memerintah. Dan pada akhirnya setelah itu masuk ke dalam kerajaan kekal. Nah, itulah rencana Allah memerintah. Nah, dikatakan di sini, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Jadi yang memerintah itu adalah orang-orang yang mengalami kebangkitan pertama. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Kita sudah pernah mempelajari untuk masuk dalam kekekalan itu kita selalu diperhadapkan dengan dua hal, ya. Lahir pertama atau lahir dua kali. Lahir dari daging atau lahir dari roh. Pilih. Kemudian mati sekali atau mati dua kali. Bangkit pertama kali atau bangkit kedua kali. Kita sudah belajar itu. Ada selalu dua, ya. Nah, untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun itu harus mengalami kebangkitan pertama ini, ya. Ini saya tunjukkan, ini apanya? Garis waktunya. Ini 2000 tahun, ini 1000 tahun. Kebangkitan pertama itu adalah di sini. Orang yang bangkit, kebangkitan pertama memerintah kerajaan 1000 tahun. Berbahagialah orang yang mengalami kebangkitan pertama, artinya adalah berarti dia itu orang percaya. Orang yang tidak percaya akan bangkit di setelah kerajaan 1000 tahun dan tujuannya masuk neraka. Jadi yang memerintah di sini adalah orang-orang yang mati dalam Tuhan dan dia dibangkitkan. Kalau dia tidak sempat mati, dia akan dikembangkan dan memerintah bersama dengan dia. Jadi tujuan Allah untuk manusia adalah memerintah. Makanya Injil itu dibagi dua. Satu Injil keselamatan, satu Injil kerajaan. Jadi ketika Allah menyelamatkan kita, sekaligus dia membawa kerajaan. Makanya yang kita, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Dia sedang membawa kerajaan.
kerajaan itu bukan soal makan minum, tetapi soal damai sejahtera, soal sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu tidak terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Itulah yang hilang di awal di Taman Eden. Hilang. Iblis mengambil itu semua. Tetapi di zaman perjanjian baru Yesus mengembalikan. Dan di sini iblis diikat selama 1000 tahun lamanya. Dan orang-orang percaya berjumpa dengan Tuhan di angkasa, kemudian masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, menjadi kerajaan imam. Imam-imam itu menjadi raja. Kita semua adalah imam-imam sekaligus menjadi. Itu suatu hal yang luar biasa. Tak terbayangkan ya. Amin. Ya, masa surga saja sudah puji Tuhan, haleluya. Tetapi ternyata rencana Allah sejak semula akan dilakukan. Karena tujuan Allah untuk manusia itu menjadi raja, memerintah. Dan itu diberikan kesempatan bagi manusia memperagakan otoritas kerajaan itu begini dalam kerajaan 1000 tahun. Manusia tidak bisa mencapai umur 1 hari, harinya Tuhan. Tetapi dalam kerajaan 1000 tahun, 1 harinya Tuhan, kita diizinkan untuk memerintah. Dan karena tujuan Tuhan menciptakan manusia memerintah bumi dan segala isinya. Sementara yang memerintah jagat raya dan makhluk roh adalah Tuhan sendiri. Kemudian kita dibawa nanti ke dalam kekekalan, di dalam pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah yang ajaib itu, dia memerintah makhluk-makhluk roh. Dia akan membawa kita ke sana. Tapi dia memberikan kepercayaan dulu untuk memerintah, yaitu kuasa yang dirampas oleh iblis. Karena itu ada sebuah pilihan ya. Nah, teman-teman silakan datang ke depan.